Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi info lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Namun, untuk video kali ini yang admin akan bagikan kepada rekan-rekan semua, yaitu terkait pasal-pasal yang dianggap pro terhadap rekan-rekan honorer. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja teman-teman ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, informasinya disampaikan oleh salah satu anggota Panja terkait RUU ini teman-teman ya. Nah, di sini disampaikan oleh Bapak Mardani Alisera atau Bapak Mardani dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyebut rancangan undang-undang ASN berpihak kepada honorer dan P3K. Wah, ternyata ada P3K juga rekan-rekan ya. Admin lupa menyampaikan di menit sebelumnya. Honorer dan P3K. Ini pasal-pasalnya. Nah, sama dengan informasi sebelumnya, ini juga disampaikan di hari ini oleh beliau melalui media gpnn.com. Oke, kita cek bersama-sama. Pengesahan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan dilaksanakan besok. Nah, ini semakin jelas rekan-rekannya bahwa besok itu terjadi pengesahan dalam rapat paripurna DPR RI. Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bapak Mardani Alisera, mengungkapkan RUU ASN ini sangat berpihak kepada honorer dan ASN. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Khususnya P3K. Karena kita tahu isi daripada RUU sebenarnya teman-teman ya, bukan cuma untuk honorer, tapi buat rekan-rekan juga yang sudah lulus menjadi aparatur sipil negara atau yang saat ini lagi menuju kepada aparatur sipil negara. RUU ASN memberikan solusi penyelesaian masalah honorer dan peningkatan kesejahteraan. Ini disampaikan oleh anggota Panja RUU ASN ini, yaitu Bapak Mardani Alisera, yang dihubungi oleh media gpnn.com atau pihak media gpnn.com. Mardani mengungkapkan, pengangkatan honorer menjadi ASN P3K sudah disepakati. Nah, ini sebenarnya sudah ditetapkan dalam disahkan teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah disahkan tingkat 1. Makanya di sini digunakan kalimat sudah disepakati oleh Panja RUU ASN, baik pemerintah maupun legislatif. Selain itu, penyelesaian honorer lewat jalur P3K penuh waktu dan paruh waktu dimasukkan ke batang tubuh RUU ASN. Bukan dalam penjelasan, teman-teman ya. Dimasukkan tapi bukan dalam penjelasan. Dengan demikian, kata Mardani, posisinya lebih kuat. Karena kalau cuma disebutkan, itu istilahnya masih mengambang rekan-rekan ya. Tapi kalau betul-betul sudah ditetapkan, bahkan masuk dengan suatu pasal, ini lebih kuat lagi. Dihubungi terpisah, Dewan Pembina Forum Honorer kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, yaitu Ibu Nurbaiti, mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang akhirnya setelah 7 tahun akan mengesahkan RUU ASN. Banyak derai air mata yang jatuh selama 7 tahun ini. Semuanya akan berakhir dengan senyuman. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Oke, kita next. Kita lihat di sini. Bunda Nur, sapaan akrabnya, lantas mengulik beberapa pasal di dalam RUU ASN yang menguntungkan honorer. Yang pertama, mulai dari pasal 18. Wow, ini pasal 18 yang mengakomodasi honorer lulusan SMA. Menjadi P3K untuk jabatan pelaksana. Kenapa? Karena banyak sekali honorer, khususnya yang operator tendik teman-teman ya. Oke, atau biasa kita sebut operator di sekolah. Contohnya ya, itu banyak teman-teman kita yang statusnya masih berijazah, berkualifikasi pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Nah, kalau mereka tidak diakomodasi, kasihan teman-teman ya, mereka sudah mengabdi sekian puluh tahun. Makanya di sini Ibu Nur membocorkan hasil dari mencari lebih dalam terkait RUU ASN ini, sehingga beliau menemukan informasi dalam pasal 18 yang mengakomodasi honorer lulusan SMA menjadi P3K untuk jabatan pelaksana. Ingat teman-teman ya, jabatan pelaksana. Kemudian
dalam pasal 67 yang mengulas soal kesejahteraan antara PNS dan P3K. Nah, ini pernah disampaikan juga oleh salah satu Komisi 2, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Ada pasal 67 yang mengulik tentang kesejahteraan antara PNS dan P3K, di mana pasal tersebut menyatakan P3K mendapatkan pensiun. Karena sebenarnya teman-teman ya, aturan dalam PP 49 tahun 2018 yang masuk dalam kategori atau lulus menjadi ASN P3K itu tidak ada gaji pensiun, teman-teman ya. Tidak ada. Nah, itu kelemahan daripada ASN P3K atau kekurangan ya, kita sebutnya kekurangan di pasal di PP 49 tahun 2018. Sehingga dalam undang-undang nomor 5 yang dirubah menjadi RU nanti yang terbaru, itu ada pasal 67 yang sudah memasukkan gaji pensiun untuk ASN P3K, walaupun pengaturnya nanti dituangkan dalam peraturan pemerintah atau PP, karena PP inilah yang akan menjadi pelaksana untuk RUU-nya, teman-teman ya. Perjuangan akan berlanjut di dalam penyusunan PP. Saat ini memang sedang dibahas. Oleh karena itu, DPR RI dan pemerintah harus diberikan dukungan agar PP yang dikeluarkan nanti berpihak kepada honorer maupun P3K. Sementara itu, Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Bapak Aswar Anas, menegaskan pengesahan RUU ASN menjadi target pemerintah. Alhamdulillah rekan-rekan ya, menjadi target pemerintah. Dia menyebutkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, masalah honorer harus segera dituntaskan tanpa melalui PHK, dan lewat RUU ASN honorer akan dialihkan. Nah, ini honorer akan dialihkan menjadi P3K. Jelas teman-teman ya, akan dialihkan menjadi P3K. Honorer ini akan diangkat menjadi P3K, tetapi lebih banyak P3K paruh waktu karena melihat kondisi keuangan daerah. Dia menambahkan, P3K paruh waktu hanya bekerja sepekan 3 kali. Sepekan 3 kali. 3 kali masuk. Bisa juga dia bekerja hanya 1 jam, selebihnya bisa mengerjakan usaha lainnya. Mengingat sejumlah pasal mengamanatkan harus diatur dalam PP, sementara penghapusan honorer ditargetkan 28 November 2023. Maka, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi untuk melindungi tenaga non-ASN dari PHK massal. Nah, jadi di sini tadi kita sudah melihat sudah ada 2 pasal, yaitu di pasal 18 untuk teman-teman yang berijazah SMA, dan di pasal 67 untuk kesejahteraan teman-teman jika lulus. Regulasi berupa SM Menpan RB nomor B1527 sekian yang tertanggal 25 Juli secara tegas menyatakan agar para pejabat pembina kepegawaian tidak mengurangi gaji honorernya. P3K juga dilarang merekrut honorer baru lagi. Nah, di sini jelas teman-teman ya, insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mardani Alisera, bahwa besok 3 Oktober akan dilakukan pengesahan RUU ASN. Bahkan pada informasi sebelumnya ada 8 agenda yang dilaksanakan besok, salah satunya terkait pengesahan RUU ASN ini, teman-teman ya. Nah, jadi ini tadi kita sudah mendapatkan bocoran 2 pasal terkait isi daripada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, teman-teman ya. Oke, semoga kita bisa juga secepatnya mendapatkan draft terbarunya dan kita bisa publik ke teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.